Itu bilang, selamat pagi, eh, Sister Henny, selamat pagi Ibu Endang, selamat pagi Sister Ira dari Ambon ya, selamat pagi Pak Andre, selamat pagi Pagi Bu Pak Eni, Karel. selamat pagi Bu Teti, selamat pagi Bu Rostin, selamat pagi Ibu Pendeta Ati dari Nias, selamat pagi Ibu Sudiana, selamat pagi Pak Joko, selamat pagi Pastor Dr. Saud ya. Dan selamat pagi semua. Salam Alehem, salam damai untuk kita semua. Sebelum kita uh, memulai membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami tahu bahwa kalau ada hari yang baru Tuhan, itu ada sesuatu yang baru. Ada sukacita yang baru, ada masalah yang baru, dan pasti ada jalan keluar yang baru. Karena firman-Mu kata bahwa apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan pasti memberi kami jalan keluar yang terbaik. Kami imani firman-Mu Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan kuatkan kami Roh Kudus, untuk kami mendengar dengan baik firman-Mu, dan mau melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya ada perubahan karakter dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak menjadi seperti biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kamu mau tinggalkan kebiasaan kami yang lama, karakter kami yang lama. Dan kami mau memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu ke depan ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada uh, hari ini seperti yang saya sudah sampaikan di flyer ya, Pak Joko. Terima kasih Pak Joko yang memberi kesempatan saya untuk sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Di hari ini hari Rabu 28 Mei 2025. Dibahas satu tema itu mengikut Tuhan. Nah, Saudara, saya mau membaca dulu satu firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ya. 1 Raja-Raja 19, pasal yang ke-19, ayat 19 sampai dengan 21. Ya. Saya akan bacakan dulu untuk kita semua. 1 Raja-Raja, ya, pasal 19, ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikannya yang ke-12 itu. Ketika Elia lalu dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ya. Jadi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, yang 12 itu, dan berlari mengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, jawab Elia kepada Elisa, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Ya, apa yang sudah diperbuat Elia terhadap Elisa. Lalu berbaikilah ia daripada Elia, yang mengambil pasangan lembu itu yang 12 itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dan bajak dan lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya.
Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini kita akan sharing bersama. Dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara, kita melihat ayat 19 dikatakan bahwa setelah Elia pergi dari sana. Nah, dari mana sebenarnya? Ya, coba kita sebelum kita meneruskan pembacaan ini, saya coba melihat kembali ya ke belakang. Elia itu dari mana? Dari sana itu mana ya? Kita belajar melihat ke sebelumnya ini Elia. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita baca kitab 1 Raja-Raja ini, ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, sebelum 19 itu, Elia bagaimana di Gunung Karmel ya, dia memotong ya, membunuh 450 Nabi Baal ya. Kita tahu ceritanya. Kemudian dia takut karena Isabel mengancam dia lari. Kemudian dia sembunyi ya. Dia sembunyi di satu goa ya. Kemudian Tuhan datang pada dia ya. Dia sembunyi di goa di Gunung Horeb dikatakan. Nah, menariknya di sini Gunung Horeb ini ada beberapa kali disampaikan dalam Alkitab ya. Kita tahu bagaimana Musa, Tuhan menampakkan diri pada Musa untuk memanggil Musa ya. Tuhan memanggil Musa di Gunung Horeb dalam api yang menyala. Ya. Ada pertemuan di sana. Ya. Kemudian di Gunung Horeb juga kalau kita baca dalam kitab Keluaran itu, Keluaran 17 ya, kita baca ya. Ya. Keluaran, saya bacakan sebentar, saya carikan ya. Kitab Keluaran 17 ayat yang ke-6 ya. Keluaran 17 ayat 6 ya. Ini kisah bangsa Israel di padang pasir ya. Maka aku sini Tuhan akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Ya, di Horeb ya. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel itu ya. Jadi ada pertemuan Tuhan dengan Musa di Gunung Horeb. Tuhan perintahkan Musa untuk memukul batu itu supaya bangsa Israel itu dapat minum air karena mereka waktu itu tidak ada airnya. Itu sedikit lihatnya tentang Gunung Horeb. Nah, pembacaan kita pagi hari ini sekarang dari 1 Raja-Raja 19 sampai 21. Bagaimana Elisa itu dia ikut Elia. Ya. Kalau kita baca tadi dari 1 Raja-Raja 19 ya. Kita mundur sedikit ya. Kita mundur sedikit dari 1 Raja-Raja pasal 19 itu ayat 15 ya. 1 Raja-Raja 19 ya. Ayat 15 dikatakan di sini bahwa firman Tuhan kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ya ke Damsyik ya, arah ke Damsyik untuk
mengurapi Elisa bin Safat untuk menggantikan Elia. Karena sebentar lagi Elia itu akan naik ke surga. Saudara, pertemuan ini sebenarnya Elia dan Elisa, apakah pada waktu Elia bertemu dengan Elisa, apakah dia langsung mengurapi Elisa? Ya, kita baca cerita tadi bahwa Elia belum mengurapi Elisa. Yang kita tahu akhirnya nanti Elisa itu akan menjadi nabi menggantikan Elia. Tetapi pada awalnya Elia tidak mengurapi Elisa, dia hanya melemparkan jubahnya kepada Elisa, yang pada waktu itu Elisa sedang membajak sawah dengan 12 ya, 12 lembu dengan bajak. Tentu dan orang-orang saja. Tapi di sini kita akan bahwa Elisa sedang membajak dengan 12 lembu. Kemudian Elia melemparkan jubahnya. Saya percaya bahwa ini jaraknya antara Elisa dan Elia itu tidak begitu jauh ya, sehingga waktu dilempar jubahnya itu langsung diterima oleh Elia. Ya. Saya belajar sebenarnya dari cerita ini cerita ya, kita semua sudah mungkin tahu ya dari sekolah minggu sudah tahu cerita ini ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Bagaimana peristiwa sejarah ini, cerita ini menjadi cerita iman untuk kita saat ini. Ya. Kita lihat sudah, pada waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, Elisa tahu pasti, ya, Elisa tahu bahwa itu nabi ya, Elia. Elisa tahu bahwa ini jubah yang dilemparkan kepada saya dan saya harus ambilnya. Karena dia tahu siapa Elia. Dan dia terima jubah. Katakanlah mungkin kita sekarang, kita terima pengurapan, kita terima panggilan Tuhan. Baik kita. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia tinggalkan semua yang dia kerjakan. Ada lembu, 12 lembu ya. Kemudian ada alat bajaknya, dia tinggalkan semua. Begitu dia menerima jubah daripada Elia, dia tinggalkan semua itu. Kemudian dia pamitan kepada orang tuanya. Saudara, apa yang menarik di sini kalian? Kita yang sudah menerima panggilan Tuhan, kita mau meninggalkan semua ya, semua kebiasaan kita, semua karakter kita, semua sifat-sifat kita yang lama, tinggalkan semua. Ya. Kemudian kita mengikut Tuhan. Wajar ya, kalau Elisa pergi pamitan pada orang tuanya sebagai penghormatan kepada orang tua. Dia beritahu bahwa saya mau mengikut Nabi Elia dan orang tua itu mengikut dia. Tapi satu hal di sini kita lihat bahwa bagaimana Elisa langsung meninggalkan lembunya, kemudian alat bajaknya dan mengikuti Elia. Nah, baik kita saat ini. Saat kita mengikut Tuhan, kita tinggalkan masyarakat kita. Ya. Saya bayangkan memang tidak diceritakan ini. Tapi bagaimana Elisa sebelum datang Elia, tentu dia marah-marah pada sapinya, ya, dia berteriak, ya, dan segala macam. Karakter yang lama itu dia tumpahkan semua marah-marah pada sapi, pada orang-orang sekitarnya. Ya. Dan hal ini juga yang seringkali kita dalam kehidupan ini saat ini. Ya. Sifat-sifat kita yang lama itu kita masih melekat pada kita. Nah, bagaimana respon kita pada waktu Tuhan panggil kita untuk menjadi pelayannya,
meninggalkan karakter kita yang lama untuk kita menjadi karakter Kristus. Ya, kita ke rumah ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Kalau ada mungkin Pak Dokter Saud bisa bantu. Oh, enggak saya. Saya bacakan aja Roma 12 ya. Kita tahu semua itu ya. Ya. Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kalau kita masih masih melekat karakter kita yang lama, untuk apa kita ikut Tuhan? Untuk apa kita pagi-pagi ikut doa? Untuk apa kita ikut Zoom? Untuk apa kita lakukan semua? Untuk apa kita melayani? Ya. Kita melihat sisi baik daripada Elisa. Dia tinggalkan semua itu tuh. Dia ikuti sama Elia. Nah, firman Tuhan dalam Roma dikatakan ini. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada perubahan dalam kehidupan ini. Kita boleh periksa diri kita masing-masing ya. Apakah sifat saya, apakah karakter saya ini sudah berubah atau belum ya? Atau masih sama dengan uh, karakter yang lama ya? Apa mungkin saya masih marah-marah ya? Saya masih benci orang ya? Dan lain sebagainya. Apakah saya sudah menjadi punya karakter Kristus? Ya. Kita marah sih marah saudara. Ada orang yang salah tentu kita marah. Marah kita tuh ada dasarnya. Bagaimana sifat-sifat kita yang lama kita tinggalkan? Seperti Elisa, dia tinggalkan semua doa. Tidak mudah lah, saudara. Lembunya 12 ekor lembu. Itu banyak loh. Ya. Kalau kita uangkan itu berapa? Banyak. Tapi dia tinggalkan semua. Dan selanjutnya kita lihat bahwa Elisa, ya, dia berkorban. Ya. Dalam cerita itu yang kita sudah baca tadi, bahwa hewan itu, ya, hewan itu disembelih. 12 ekor disembelih, saudara. Berapa banyaknya? Kalau kita uangkan, ya, berapa banyak hewan itu? Dan kayu bakarnya yang dipakai alat bajaknya dipakai untuk membakar hewan yang disembelih itu. Dan setelah itu, apakah dia makan sendiri sapi hewan yang 12 itu? Enggak. Dia bagikan kepada semua orang, saudara. Di sini dia berkorban untuk orang lain. Ya. Dia tinggalkan kebiasaan dia yang lama dan dia berkorban, ya, berkorban sapinya semua itu disembelih, dibakar, dimasak, dan dia bagikan kepada semua orang. Ya. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua, ya. Filipi pasal yang kedua, yang keempat. Ya. Filipi pasal yang kedua, yang keempat. Saya bacakan begitu semua ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menarik, dah. Cerita ini saudara Elisa itu dia memotong, memasak 12 ekor sapinya, 12 ekor saudara. Dia bagikan kepada orang lain. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian dia tinggalkan dengan tulus hati. Dia melayani Elia kemanapun Elia pergi. Kalau kita baca selanjutnya dari peristiwa ini,
dari kitab Raja-Raja tadi, ya. Raja-Raja, kita Raja-Raja 1 ayat 19. Ya. Kalau kita baca seterusnya dalam kitab Raja-Raja yang ke-20 dan seterusnya ya. Ada cerita di sana bagaimana teruskan dalam dua raja-raja ya. Dua raja-raja ya. Kemanapun uh, Elia pergi, itu Elisa selalu mengikutinya. Kalau kita baca dalam kitab dua raja-raja itu, setelah Elisa mengikuti Elia dan Elia mau pergi karena dia tahu waktunya sudah dekat dan Tuhan memanggil dia. Kita dua raja-raja mencatat itu. Pada waktu Elia pergi menuju ke Gilgal, sampai di sana Elia katakan pada Elisa, kamu tinggal di sini aja, saya akan mau pergi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Dia akan ikuti Elia sampai kemanapun juga. Dia tetap setia untuk mengikuti Elia sampai ke Gilgal, sampai ke Yeriko, kemudian Sungai Yordan. Mereka mau sampai ke Sungai Yordan, Elisa bilang sama Elia bilang sama Elisa, kamu tinggal aja di sini. Ini sungai yang besar, kita tidak bisa, kamu tidak bisa nyabrang. Biasa aja nyabrang. Kamu tinggal aja di sebelah Sungai Yordan. Tapi apa kata Elisa? Kemanapun aku pergi, aku ikut. Kata ceritanya Elisa melepaskan jubahnya, dia memukul air Sungai Yordan itu, dan Sungai Yordan terbelah, dan mereka menyeberang di tempat yang kering. Dan mereka berdua berjalan. Ya. Dan Elisa tetap mengikuti Elia dengan kesetiaan sampai Elia melihat Elisa melihat Elia itu naik ke surga. Ya. Kita baca ya, saya baca dulu dua raja-raja ya, dua raja-raja pasal yang kedua ya, dua raja-raja pasal yang kedua. Ini ceritanya Elisa mengikuti Elia ya. Ya. Dua raja-raja pasal yang kedua. Kita baca ayat 9 ya. Ya, ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang Sungai Yordan ya, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan, yang kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakan menjadi dua koyakan. Sesudah itu ya dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Dia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu bersujud, lalu sujudkan mereka kepadanya sampai ke tanah.
Nah, saudara, inilah kira bagaimana kesetiaan ya, kesetiaan Elisa untuk mengikuti Elia. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Ini Elia tidak mengurapi, biasa apa mengurapi, mengangkat tangan dan lain sebagainya kepada Elisa. Hanya dibuang aja jubahnya. Dan Elia mengikuti dan setia. Dia korbankan semua, tinggalkan pekerjaan yang lama, sifat-sifat yang lama, dia tinggalkan semua hewannya disembelih, dibakar, dibayar sama orang. Dia ikut sama uh, Elia dari Gilgal, Yeriko, menyeberang Yordan. Sampai mereka, sampai Elisa melihat bagaimana Elia terangkat ke surga dengan kereta. Saudara, ini cerita pelajaran bagi kita, saudara. Bagaimana kita mengikuti Tuhan dengan kesetiaan. Sebelumnya, saudara, uh, Elia sudah berkata pada Elisa bahwa saya akan terangkat ke surga. Tapi Elisa tetap mengikuti Elia karena ada sesuatu yang dia harapkan. Ya. Kesetiaannya itu ada sesuatu yang diharapkan. Nah, baik kita sekarang ini, saudara. Apa yang kita harapkan daripada kita mengikuti Tuhan? Nah, itu masing-masing boleh menjawab dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita harapkan mengikuti Tuhan? Apakah yang kita harapkan pada waktu kita mengikuti Zoom ini? Apakah yang kita harapkan pada waktu kita melayani Tuhan? Ya, kita mengikuti Zoom di Kaleb di Malang ya. Zoom banyak Zoom sekarang ini. Mulai pagi hari itu sampai malam hari itu banyak Zoom yang kita lihat. Nah, kita bisa milih Zoom mana kita mengikuti. Nah, untuk apa kita mengikuti Zoom itu? Kalau tidak ada perubahan dalam hidup ini ya sudah. Kita tinggal aja tidur di rumah. Untuk apa ikut Zoom? Gak ada sesuatu yang berubah. Gak ada sesuatu yang kita harapkan. Tetapi belajar dari peristiwa ini. Ada sesuatu yang diharapkan ya, oleh Elisa untuk mengikuti Elia. Dia minta Tuhan, ya, minta kepada Elia, rohmu itu pindah kepadaku. Ditransfer pada Elisa. Elia katakan apa? Kau yang engkau minta itu terlalu tinggi, terlalu banyak, nggak mungkin. Ini apa? Dia masih mencoba bagaimana kesetiaan daripada Elisa. Sehingga ia katakan kalau engkau melihat aku telah ke surga, ya, apa yang kau minta itu akan dapat. Tapi kalau engkau tidak melihat aku telah ke surga, engkau tidak akan dapat. Dan ceritanya, saudara, Elisa melihat, ya, melihat ada kereta berapi dan Elia itu terangkat ke surga. Dan apa yang terjadi? Apakah Elia bilang Elisa, oh kamu karena melihat bahwa rohku pindah kepadamu. Enggak. Tetapi jubahnya, ya, pakaian kebesaran, identitasnya, ya, sebagai seorang nabi, dia tinggalkan kepada Elisa, jatuh. Dan Elisa mengambil itu, saudara. Identitasnya, kuasanya, dan semua roh yang ada pada Elia diberikan pada Elisa melalui jubah yang diambil oleh Elisa. Sehingga pada waktu Elisa mau nyebrang sungai Yordan, itu jubahnya Elia diambil, dikebaskan di sungai Yordan, sebelah sungai Yordan. Dan orang semua lihat, sampai ke seberang orang semua lihat, oh mereka bilang, oh rohnya Elia sudah pindah pada Elisa. Dan mereka sudah menyembah dia. Saudara, dari cerita ini, ya, bagaimana kesetiaan daripada Elisa mengikuti Elia sampai rohnya, ya, ada transfer rohnya Elia kepada Elisa. Bagaimana kita menerima kuasa daripada Roh Kudus dalam kehidupan ini untuk kita pakai dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita.
Masing-masing kita berbeda dalam pelayanan. Panggilan kita mungkin masing-masing. Pastor Dr. Saud sebagai motivator, sebagai dokter, sebagai banyak hal. Masing-masing kita berbeda. Tapi ada sesuatu yang kita dapatkan daripada kita mengikuti Tuhan. Nah, kalau sesuatu itu kita dapatkan dan kita tidak gunakan dalam kehidupan ini, untuk apa semuanya itu? Untuk apa kita membutuhkan? Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari untuk dalam cerita ini ya tentang Elia dan Elisa, ada proses Elisa untuk menerima karunia, menerima roh daripada Elia. Ada proses yang dijalani dalam kehidupan. Nah, itu untuk kita saudara. Kita menerima kuasa daripada Tuhan. Kuasa untuk berkata-kata, kuasa untuk menasihati, kuasa untuk membangun orang lain, ya, kuasa untuk mengajar, dan banyak 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 kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuh. Ada satu roh dikatakan, tapi banyak buah-buah roh dalam kehidupan itu. Kita baca kitab Galatia, kita semua sudah pasti sudah tahu baca. Dan mari kita gunakan itu dalam kehidupan ini. Kalau kita baca terus dalam kisah ini, ya, setelah Elisa menerima roh daripada roh Elia, dia pergi ke suatu kota. Ya. Itu kota itu ada, kalau kita baca terus dalam pembacaan dua raja-raja pasal yang berikutnya, itu kota itu makmur, tapi itu tidak ada semua ibu-ibu itu keguguran, tidak ada pertemanan jiwa. Begitu orang melaporkan kepada Elisa bahwa kota itu aman, tapi semua ibu-ibu mengalami keguguran. Elisa mengambil pinggan ya, piring, taruh garam, dilemparkan ke air, suruh orang untuk minum air. Dan situ tidak ada lagi keguguran. Jadi kita selanjutnya kita tahu ada kapak yang timbul kembali, setelah tenggelam timbul kembali. Ada kuasa. Nah, bagi kita yang saat ini ada di Zoom tuh. Nah, kita belajar melihat apakah sudah ada perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam masyarakat tempat kita tinggal, dalam di mana kita bergaul. Ya. Kita Roma 12 katakan tadi bahwa berubahlah. Ya. Ubahlah pikiranmu, saudara. Kita ini berubah, ada perubahan dalam hidup ini. Tidak sia-sia kita mengikuti Tuhan, ada upaya yang kita harapkan dari Tuhan. Yang kita dapatkan dari Tuhan. Tentunya, saudara, dalam kehidupan ini, ya, kita tidak bisa mengabaikan. Ya. Oh, ada tantangan, ada banyak persoalan dalam kehidupan ini. Tapi satu hal, ya, dalam kehidupan ini saya mau mengakhiri dalam satu firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang keempat. Ya. Ya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kuasailah dirimu dalam segala hal. Seperti Elisa, dia menguasai diri. Suruh pulang, dia nggak mau pulang. Nabi-nabi yang lain bilang, oh kamu jangan terasa ikut sama Elia, kamu tinggal aja di sini. Tapi enggak. Tetap setia, saudara. Tetap menguasai diri, tetap suatu tekad untuk mengikut Elia. Nah, kita saat itu kita tetap punya arus suatu tekad untuk kita berubah, akal budi kita berubah. Kita setia untuk Tuhan, setia apa yang Tuhan lakukan, yang kehendak dalam kehidupan ini. Kita setia.
supaya pada sampai akhirnya waktu Tuhan panggil kita, kita dapat mahkota kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada host. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita semua saat ini. Kami belajar Tuhan seperti Elisa, mau meninggalkan kebiasaan dia, pekerjaan yang lama dia, karakter dia, sifat yang lama dia tinggalkan. Mengikuti Elia dengan setia kemanapun Elia pergi, sampai Elia terangkat ke surga, sehingga rohnya Elia transfer kepada Elisa, dan Elisa dipenuhi dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar bagi kami. Bagaimana kalau kami setia, menegur kami Tuhan kalau kami salah, memperbaiki kesalahan kami Tuhan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Roh Kudus, kuatkan kami dalam menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Supaya janji setia kami kepada Engkau Tuhan, kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan, kami tak pertahankan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami lemah sebagai manusia, tapi kami tidak mau tinggal dalam kelemahan kami Tuhan. Karena kami tahu ada Roh Tuhan yang lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di kita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, hari ini dan hari-hari ke depan dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terima kekuatan daripada Engkau sendiri. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada host, Ibu Enda. Bu Keti. Ada Pak Dr. Daud, silakan. Keren pagi ini. Ya, terima kasih Pak Karel. Enggak ada yang terbuka. Morning. Ya, saya mau komentar aja. Terima kasih Pak atas renungan, atas sharing Pak Karel hari ini ya. Keren. Saya diberkati atas firman-Nya Pak Karel ya. Luar biasa Pak Karel, tetap semangat ya. Keren ya. Saya dapatnya hari ini ya, makna mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan itu apa? Ya, di 1 Raja-Raja 2 ya, 19-21 ini. Ya ada ayat pendukung lainnya yang di Timotius itu enggak. Ya, bukannya enggak penting ya, itu juga penting juga. Tapi yang saya maknai dari 1 Raja-Raja 19-21 ini, saya dapatnya begini Pak Karel ya. Ya boleh semua, boleh nggak setuju ya. Boleh saja nggak setuju, tetap dengan apa yang saya maknai. Nah, panggilan yang ilahi ini, ayat 19-nya kan, ketika Elia melemparkan jubah, itu simbol sebenarnya. Simbol apa? Simbol dari panggilan Tuhan. Elisa itu dipilih bukan karena kehebatannya, ya, tapi karena anugerah, ya enggak? Tapi karena anugerahnya Tuhan. Mengikut Tuhan berarti apa? Merespon panggilannya, bukan inisiatifnya Elisa loh. Ya enggak? Bukan inisiatif, tapi adalah anugerah Tuhan. Kita meresponnya aja. Nah, ayat 20, wah luar biasa nih Pak Karel hari ini ya. Saya perhatikan ya, ayat 20 apa? Kesediaan meninggalkan kenyamanan. Ya enggak? Banyak orang yang tidak bersedia meninggalkan kenyamanan. Elisa ini meninggalkan kenyamanannya loh. Elisa langsung meninggalkan pekerjaan dan bahkan keluarganya loh. Ini firman Tuhan yang bicara ya. Ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan kadang artinya apa? Meninggalkan kenyamanan, stabilitas, bahkan ikatan-ikatan duniawi, ya enggak? Ayat 21-nya yang ditutupnya luar biasa. Elisa tidak meninggalkan lembu, tapi juga membakar bajaknya.
Tidak ada jalan kembali, artinya bajaknya aja dibakar kok. Jadi dia enggak mau lagi kembali lagi. Enggak ada jalan kembali. Ini gambaran dari komitmen yang tanpa syarat. Mengikut Tuhan itu bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Yang percaya boleh katakan amin, dalam hati pun boleh. Ya. Ayat 21b-nya ini, kerelaan melayani. Ya. Elisa mengikuti Elia yang menjadi pelayannya. Itu tidak langsung jadi nabi loh, tapi melayani terlebih dulu kan. Minggu Tuhan dimulai dengan kerendahan hati. Ya. Topik hari ini kan, pagi ini lah. Dan kesiapan untuk apa? Belajar. Jadi aplikasinya untuk hidup kita apa? Saat Tuhan memanggil kita, ya kita semua ini, pertanyaannya, jawab sendiri dalam hati ya. Beranikah kita menanggapi dengan iman? Adakah hal-hal yang perlu kita tinggalkan supaya bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Pertanyaan lagi, apakah komitmen kita total atau jangan-jangan masih setengah hati? Nah, itu yang penting yang saya dapatkan ya. Jadi terima kasih banyak Pak Karel, saya tidak banyak lah, sedikit saja yang saya dapatkan, yang saya boleh sharekan hari ini. Mungkin lainnya bisa menambahkan atau mungkin tidak setuju. Oke, silakan Pak Karel. Luar biasa Pak Karel hari ini. Terima kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Andre ya, untuk tambahannya ya. Kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang terakhir dikatakan ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 21 ya. Sesudah itu bersiaplah ia, Elisa, mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya. Jadi ada proses di sini, saudara. Apakah di tengah pelayanan kita, jika tidak mendapat hambatan, ada masalah, saudara? Elisa aja, dia ketemu nabi-nabi yang lain, mereka bilang, oh kamu jangan ngikut sama Elia, dia mau naik ke surga itu. Problem dia, melemahkan kesetiaan daripada Elisa. Tapi Elisa tetap ikut, kesetiaan. Jadi itu komitmen kita ya. Bagaimana komitmen kita untuk mengikuti Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya pada akhirnya kita mendapat upah. Upah kesetiaan kita. Yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua yang setia mengikuti dia. Ya. Terima kasih Pak Andre. Ada Pak Bambang di sini. Amin. Silakan Pak Bambang. Siapa host ya? Siapa host ini? Ibu Pak Bambang ganti HP-nya ya. ditulis ya, Pak. Ditulis ya, merek HP-nya malah. Iya. Kebetulan trouble ini, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Dari tadi saya berusaha untuk masuk, tapi puji Tuhan bisa masuk di Pak Karel. Pak Karel, terima kasih. Terima kasih luar biasa. Ya, firman-Nya luar biasa, Pak. Memberikan motivasi ya, semangat untuk kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Elisa, luar biasa Pak. Dia rela, jadi mari kita rela dan senang. Kata di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ya, rela dan senang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Karel. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bambang ya. Ibu Teti ada ini, Pak Joko, Pastor Dr. Saud, silakan. Yang lain komentar. Yang lainnya pada tidur semua kah? Ya. Ada Ibu Pendeta Ati dari Nias ya. Sedang tidur itu Pak, terlena. Imam Oke. Yang lain? Kenapa Pak? Ada. Akibat. Oh, selamat pagi. Selamat pagi Pak Liman.
Iya Pak, Halo. pagi Ya, Pak. ya, selamat pagi Pak. Silakan kalau mau ada tambahan apa sanggahan apa komentar silakan Pak Liman. Iya, suaranya kurang jelas Pak Karel ya Pak Karel. Ya, Putus-putus di Loh, tempat itu. enggak ya. Tempat saya bagus, Pak. Luar Jelas, jelas biasa. Pak. Pak Karel Jelas, bagus. Pak. Nah, jaringannya bagus. Mungkin Mungkin Pak tempatnya Liman Bapak Bukan, yang jaringannya, bukan jaringannya Pak jaringannya Pak, Liman bukan, sendiri. jaringan bukan Bapak jaringannya itu. Pak. Suaranya Pak Jaringan Karel itu Bapak. bukan Jaringan jaringannya, bukan jaringan Pak, jaringan Pak bagus. Karel, bukan. Suaranya Pak Karel Saya bicaranya terima. loh Pak. Kurang. Tapi Enggak, Pak. saya cuma ikut Tuhan itu Pak ya. Upah ikut Tuhan Pak ya. ya, Ya kalau kita ikut Tuhan tuh ya bukan berarti ya ada panggilan orang tuh kan beda-beda Pak Karel ya. Ada Ya. yang dipanggil sama Tuhan tuh secara full time, berarti membuang pekerjaan semua. Ada yang dipanggil ya part timer juga ada seperti Dokter Saud itu katakan dia sebagai dokter juga sebagai apa? Ya tetap bekerja sebagai dokter tapi juga sebagai apa? Penginjil. Jadi sendiri-sendiri Pak Karel, jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua ikut Tuhan harus membuang pekerjaan. Jadi ada seperti saya bekerja juga melayani. Jadi ada satu bukan sebagai hamba, bukan full time. Gitu. Anak saya yang full time gitu. Jadi panggilan Tuhan itu memang beda-beda. Tapi yang jelas bahwa ikut Tuhan itu memang harus pikul salib dan sangkal diri, Pak. Itu yang jadi persoalan, Pak. Sangat penting bagi saya, Pak. Pak ikut Tuhan pasti mengalami suatu penderitaan itu sudah pasti, Pak. Nggak mungkin anak Tuhan tidak mengalami penderitaan, pasti dia mengalami penderitaan. Karena memang sudah dari sononya, Pak. Memang Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, di dalam Matius 16, dia harus, katakan harus pikul salib dan sangkal diri. Jadi tidak mungkin anak Tuhan ikut Tuhan secara serius, tidak ada penderitaan, tidak mungkin. Pasti dia mengalami penderitaan, karena pasti duniawi dengan kerohanian itu pasti ada banyak pertentangan di sana. Dan juga pada waktu kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, setan tidak akan pernah tinggal diam, Pak. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda dengan berbagai macam cara. Itulah penderitaan, Pak. Itu Pak Warel yang saya coba komentari. Bahwa ikut Tuhan harus pikul salib dan sangkal diri dan penuh penderitaan, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Liman ya. Memang masing-masing kita semua itu punya talenta ya. Tidak semua orang full timer, yang ada juga yang part timer ya. Seperti saya bukan full timer di gereja ya. Masing-masing kita punya ladang sendiri Pak Liman ya. Tapi yang disoroti di sini bahwa Elisa meninggalkan segalanya, meninggalkan kebiasaan, itu yang disoroti, Pak. Meninggalkan sifat-sifat yang lama untuk menjadi karakter Kristus, menjadi dan dia setia. Itu yang menjadi fokus pada cerita ini ya. Memang kalau kita melihat dari pihak lain, ada juga orang lain yang melihat dari sisi yang lain. Ya. Tapi saya melihat dari sisi di sini, bagaimana Elisa meninggalkan pekerjaan ya, kebiasaan lamanya itu, dia merubah mengikuti Elia dalam kesetiaan. Itu satu sisi yang saya lihat. Terima kasih Pak Andoko ya. Kalau memang Pak Karel menyorot dalam kebiasaan, itu pasti sudah jelas, Pak. Dengan ikut Tuhan Yesus, pada waktu kita ikut Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam diri saya, saudara dan saya, itu pasti ada satu perubahan. Nggak mungkin anak Tuhan tidak berubah. Itu namanya di dalam teologinya progressive sanctification. Pasti ada perubahan. Kalau anak Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah berubah, saya yakin dia bukan anak Tuhan, Pak. Belum anak Tuhan, cuma ngaku-ngaku anak Tuhan, saya dapat dulu dia pendeta, ataupun kalau dia tidak ada perubahan secara signifikan dalam buah-buahnya, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Itu sudah jadi satu pakem, menjadi satu patokan dalam Alkitab, bahwa ikut Tuhan harus ada perubahan. Gak mungkin ikut Tuhan ada perubahan. Kalau anak Tuhan ikut Tuhan dari dulu gosip terus, dari dulu berzina terus, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Anak Tuhan ada satu perubahan, tapi itu ada progresif, Pak.
progres itu naik terus ke atas, bukan seinstan mungkin, Pak. Tapi ada satu progresifnya, Pak. Itu namanya anak Tuhan, Pak. Yang disoroti daripada itu pasti, pasti, Pak. Bukan sekedar teori, Pak, tapi pasti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Handoko. Eh, kita tahu bahwa semua orang yang ikut Tuhan itu pasti ada perubahan, ya. Dan perubahan itu diawali dengan satu komitmen, Pak. Orang bisa berubah sekarang, tetapi dia tidak komitmen mungkin saja. Setelah ada persoalan atau tantangan, dia kembali. Nah, yang saya soroti saat ini komitmen daripada Elisa, ada perubahan dan dia tetap pada komitmennya untuk setia sampai dia menerima roh daripada Elia. Itu yang disoroti, Pak. Ya, terima kasih Pak Liman. Dalam Roma 12 tadi saya katakan, yang bacakan bersama, Roma 12 ayat 2. Ya. Kalau kita sudah punya komitmen dan kita mau berubah, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang saya soroti di sini bahwa ada komitmen, ada perubahan, dan ada kesetiaan. Terima kasih Pak Liman. Silakan yang lain. Ada Ibu Rostin, ada Pak Joko, Pastor Dr. Saud. Siapa host ya? Ibu Endang? Halo Bogor. Bogor hujan ya ini? Ibu Endang hilang ya? Pak Joko? Halo Pak Joko? Pak Joko tidak ada. Gak monitor. Ya, gak monitor ya. Pada tahu Ibu Teti? Selamat pagi Ibu Teti. Pada ini kemana ini?